Kalaupun 28 tadi sudah pas saja dan ini dan kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatal lishawab ya rabbal alamin. Dan kam ini dinafikan dengan wahdanya afal, dengan Allah pada afal atau ciptaannya, perbuatannya, maka tertolaklah ada selain Allah yang mempunyai fi'il, yang punya hak untuk mencipta. Karena hak cipta itu mutlak milik Allah. Esa Allah pada perbuatannya, berarti yang mengijad itu hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa mencipta. Itu wajib kita i'tiqadkan demikian. Maka kalau mau kita kembangkan, segala asbab adat itu tidak bisa mencipta. Jangan sampai kita yakinkan asbab adat itulah yang mencipta. Maka dalam hal ini, kalau diyakini sebab adat, umpama obat menyembuhkan, air menghilangkan haus, makan jadi konyang, api yang membakar, dan seterusnya. Diyakini sebab adat itu dengan tabiatnya, dengan zatnya, itulah yang mencipta. Ini sepakat ini semua, baik Mu'tazilah maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan orang yang meyakinkan demikian itu kafir. Nah, hati-hati betul ini. Tapi kalau dia meyakinkan bukan zat, bukan tabiat, sebab adat itu yang mencipta, bukan air itu menghilangkan haus, bukan nasi itulah hakikatnya yang mengenyangkan, bukan api itulah hakikat yang membakar, bukan pula obat itulah yang menyembuhkan, tapi ada kekuatan yang dibikin Allah pada obat itu. Ada kekuatan yang dibikin Allah pada nasi itu untuk mengenyangkan. Ada kekuatan yang dibikin Allah pada air itu menghilangkan haus. Dan seterusnya. Maka tentang kafirnya ada beda pendapat ulama. Ada juga mengatakan kafir, tapi mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak kafir. Kenapa tidak kafir? Karena dia masih meyakinkan bahwa sebab itu sendiri ciptaan Allah. Kekuatan yang ada pada sebab itu pun dia akui masih ciptaan Allah, maka tak sampai kafir. Tapi orang ini fasik, dosa besar. Yang ketiga, dia tidak meyakinkan benda adat tuh, sebab adat tuh hakikat yang mencipta. Bukan api itu hakikat yang membakar. Bukan air itu hakikat menghilangkan haus. Bukan makanan itu hakikat mengenyangkan. Bukan pula obat itu hakikatnya yang menyembuhkan. Tidak pula kekuatan yang dibikin Allah pada benda itu. Tidak kekuatan yang dibikin Allah pada air menghilangkan haus. Tidak pula kekuatan yang ada pada nasi itu mengenyangkan.
Tidak pula ada kekuatan pada obat itu menyembuhkan. Tidak pula ada kekuatan pada api itu yang membakar. Hakikat semua yang mencipta itu Allah. Hakikat yang membuat kenyang itu Allah, bukan nasi. Bukan kekuatan pada nasi. Hakikat menghilangkan haus itu bukan air. Bukan kekuatan yang ada pada air. Hakikat yang menyembuhkan bukan obat. Tidak pula kekuatan yang dibikin Allah pada obat itu. Hakikat yang membakar bukan api. Bukan pula kekuatan yang dibikin Allah pada api itu. Tapi hakikat semua yang mencipta itu adalah Allah. Lalu beda jadi mana? Tetapi wajib harus pakai obat baru sembuh. Nah, memang Allah menyembuhkannya, tapi mesti pakai obat. Memang bukan nasi Allah mengenyangkan, tapi mesti makan nasi. Memang bukan air, bukan kekuatan pada air itu yang menghilangkan haus. Allah yang menghilangkan haus itu, tapi mesti pakai air. Mestinya itu macam mana? Kepastian akli. Talazum akliyun. Ya, tak boleh tidak. Sekira-kira akalnya menolak kalau ada kenyang tanpa makan. Seolah-olah akalnya menolak hilang haus tanpa minum. Seolah-olah akalnya menolak ada terbakar tanpa api. Akalnya menolak ada sembuh tanpa minum obat. Nah, itu talazum akli. Seharusnya talazumnya ada, bukan akli. Dia akal. Maka yang macam begini masih juga dikatakan mukmin tapi asyid, dol, sesat juga. Nah, sesat juga. Nah, kalau sampai dia menolak mukjizat daripada Rasul, karena memang mukjizat itu semuanya adalah peristiwa yang menyalahi adat, nah di situ baru jatuh kafir. Selama dia tidak menolak mukjizat, tidak sampai jatuh kafir. Masih sah imannya, tapi masih salah juga, sesat juga. Masih bid'ah juga dia. Atau kalau sampai dia mengatakan seolah-olah Tuhan tak kuasa untuk menghilangkan haus kecuali dengan air. Tuhan tak kuasa membakar kecuali dengan api. Tuhan tak kuasa menciptakan sembuh tanpa obat. Tuhan tak kuasa mengenyangkan tanpa nasi, misalnya makanan. Kalau sampai begitu, berarti ada kesan. Allah berhajat untuk membakar dengan api. Allah berhajat untuk menghilangkan haus dengan air. Allah berhajat untuk mengenyangkan dengan makanan atau nasi. Allah berhajat untuk menyembuhkan dengan obat. Nah, di sini berarti ada kesan dia melemahkan Tuhan. Berarti Allah berhajat kepada sesuatu. Baru Tuhan kuasa. Nah, ini pun jatuh kafir juga. Nah, apa tak kuasa Tuhan membakar sehingga terpaksa harus Tuhan pakai air, pakai api? Iyalah, kalau iyalah kafir. Berarti Allah untuk menciptakan terbakar benda, Allah terpaksa harus lebih dahulu menciptakan api. Berhajat Tuhan kepada api. Sekira-kira tanpa api tak kuasa Tuhan. Nah, melemahkan Tuhan itu. Kafir itu. Oh, tapi nggak sampai ke situ pikirannya. Dia hanya ingin mengatakan, nggak mungkin lah bisa pula terbakar tanpa api. Nah, gitu. Jadi memang Tuhan membakarnya, tapi Kemana bisa terbakar tanpa api? Sebatas itu sesat dia, tapi tidak sampai kafir. Nah, di mana sesatnya? Sesatnya karena masih i'tiqad dia belum lurus lagi. Belum betul-betul dia memposisikan Allah itu yang maha sempurna. Nah, sehingga masih ada kesan Tuhan butuh kepada sebab-sebab ini untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, di situ masih sesatnya. Nah, jadi yang lurus macam mana? Nah,
Mukmin yang lulus betul etikotnya kepada Allah. Bukan benda api itulah yang membakar. Bukan kekuatan yang ada pada api yang diciptakan Allah itu yang membakar. Hakikat yang membakar itu Allah. Cuman Allah membakar pakai api itu hanya sebab adat saja. Kepastian terbakar benda masuk ke api itu kepastian adat saja, bukan kepastian akal. Sekira-kira Allah menghendaki untuk terbakar benda tanpa api, kuasa Tuhan. Atau tidak terbakar benda ketika bersentuhan dengan api, pun kuasa Allah. Merubah adat itu. Karena hukum adat sah bersalah-salahan. Ma'asihati takhalluk. Beserta sah takhalluk. Takhalluk itu bersalah-salah. Berbeda dari adat yang biasa dibikin Tuhan. Gitu. Makna sah di situ diterima akal, bahwa terjadi perubahan tidak seperti pada adat yang dibikin Allah Ta'ala. Adatnya dibikin Allah Ta'ala benda ke api itu terbakar, tapi jika Allah menghendaki benda ke api tidak terbakar, kuasa Tuhan berubah ke adat yang biasa dibikin Allah. Nah, jadi bebas, Allah kuasa, sempurna maha kuasanya, sehingga Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Nah, jadi itulah yang betul i'tiqadnya la ilaha illallah. Nah, jadi kalau duduk tauhidnya ini baru duduk zikirnya. Kalau tauhidnya tak duduk dia, zikirnya ngambang-ngambang. Nah, jadi duduk kan betul-betul. Jadi orang berzikir dengan ilmu sama yang berzikir tidak dengan ilmu beda. Makanya itu kan afdhaluz zikri faqra annahu la ilaha illallah, atau afdhaluz zikri fa'lam. Fa'lam apa faqra? Fa'lam. Nah, berarti ada sesuatu yang kita harus tahu situ. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita yakini apa yang kita ketahui. Kemudian yang kita yakini itu tasdik di dalam hati kita. Nah, tasdiknya itu dirasa. Zauq, muncul zauq. Baru duduk dia zikirnya. Kalau tidak, ya ngambang dia. Makanya, tertidur. Tertidur lah ya. Nah, itulah dia. Baik. Nah, inilah harus kita selamatkan dari tiga itu. Jangan sampai diyakini segala asbab-asbab adat itulah hakikatnya. Jadi kalau sudah duduk yang tadi itu, paham kita, itulah ilmu. Kita yakini. Tasdik, itulah keyakinan. Itu kan tasdik itu kan. Nah, kemudian zauqnya muncul. Maka ketergantungan kita di hati kepada sebab-sebab itu sirna. Kalau di dalam ada tasdik, tapi masih bergantung juga awak kepada sebab yang diciptakan Allah tuh, berarti belum betul gantungan hati itu hanya kepada Allah. Tapi udah kita baca la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah menafikan selain Allah, mengisbatkan hanya Allah. Jadi kalau sudah duduk macam begini, zauqnya sudah ada. Umpama hari ini tak berduit, gelisahkah kita tentang belanja makan esok? Ayo, masih gelisah awak, berarti masih bergantung awak sama duit tuh. Berarti belum tasdik dia, belum tasdik. Tasdik mungkin sudah, zauqnya yang muncul, belum muncul. Macam mana guys? Payah. Itulah macam mana mendudukkan itu. Tak ada galau kita, yang kita galaukan itu hanya Allah. Sama kayak ibarat pisau. Setajam apapun parang atau pisau ini, kita nggak takut kepada pisau yang kita takutkan kepada yang megang pisau ini. Kalau orang gila yang megang pisau ini, berani dong kan? Tapi kalau ayah awak yang megang, apa itu ya pisau? Kenapa ya? Biasa lah buat tajam. Kira-kira dekat awak takut. Ayah awak pula malah tertusukkan nih ke awak kan. Kalau orang gila. Jadi
yang berbahaya itu pisaunya kah atau yang menggerakkan pisau? Nah, kalau begitu gantungan hati kita kepada yang menggerakkan tulah, bukan kepada pisau. Maka pisau itu ibarat segala asbab-asbab adat. Nah, yang kita galaukan sebetulnya, kita takutkan yang menjadikan asbab adat itu. Kalaupun kita bergantung hati ya kepada asbab adat itu, kepada yang menciptakan asbab adat itu, bukan kepada sebab-sebab adat. Nah, sudahkah begitu? Banyak. Lama kajinya, lama kaji. Nah, jadi kalau ngaji tauhid itu sebatas untuk mentasdikkan saja. Nah, ke dalamnya untuk memunculkan zauq sehingga bisa menafikan selain dalam rasa ya, menafikan semua selain Allah, mengisbatkan hanya Allah. Itu adanya di tasawuf. Itu makanya disuruh dibanyakkan berzikir. Jadikan la ilaha illallah itu jadi zikiran kita supaya muncul zauqnya. Bukan sebatas ditasdikkan saja. Ditasdikkan sudah, tapi perilaku kita, kondisi suasana batin kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita yakinkan, kita tasdikkan dalam hati. Nah, buktinya macam tadi lah, masih takut lagi, wah apalah gua agak makan ku besok. Macam pasti hidup aja lagi wah besok. Macam pasti hidup aja wah besok. Dan malam tuh mati, apa pula galau makan apa besok? Cuman aja kalau si Reja pula takut ya stok banyak. Jadi yang bikin Reja itu nggak galau, tenang sebenarnya karena stok masih banyak atau karena masih ada Allah? Serius. Ini sekarang. Ya, hasil katanya mulut hati. Ayo. Jadi kalau duit masih ada 10 juta, boras masih ada 2 goni. Kalau tonang awak, itu biasanya itu. Semua orang pun tonang kalau kayak gitu. Coba waktu tak ada apa-apa, ya Allah, cuman nih. Itu masih tenang nggak bersama dengan Allah? Nah, itulah namanya wukuf qalbi. Nah, hati tenang bersama dengan Allah. Nah inilah entah bilu sampai awal ke situ. Ya sama lah, walaupun masih goyang-goyang duanya. Bukan berarti mencakapkannya udah paten-paten kali, tak juga nya. Jadi barangkali kita masih mengarah ke sana loh ya. Itulah namanya suluk. Kita salih. Jalan yang kita jalani suluk. Kalau udah sampai usul namanya. Usul. Jadi kalau memang belum usul, usulnya kemana? Musyahadah kepada Allah. Nah kalau sudah musyahadah, itu sampai kepada Allah. Kalau udah sampai, udah tonal. Nggak ada galau-galau lagi. Oh itu beda lagi. Itu. Ini suluk dalam artian yang umum. Bukan suluk istilah praktik itu bukan. Ya. Nanti kalau pakai kelamu suluk, yang banyak nyamuk, dulu suluk juga lah itu. Iya. Jadi banyak nyamuk, ada kelamu tuh ya. Ngapain kita bang suluk? Pasang kelambu suluk. Orang yang uzlah itu bisa dibilang suluk. Kalau dalam artian yang umum, suluk itu kan perjalanan, sama thariqah juga. Perjalanan. Kalau masih dalam perjalanan belum sampai. Kita masih berjalan menuju kepada sampai ya. Mudah-mudahan disampaikan Allah. Manjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang menyampaikan Allah, kita membuat sebabnya. Usaha dari hamba, hasil dari Allah. Jadi kalau sampai gini hari belum sampai juga, jangan galau juga.
Kenapa? Jangan pandang diri kita. Pandang diri kita bukan kita yang berjalan. Hakikat menjalankan itu Allah. Kita cuma ikhtiar saja. Ikhtiar untuk berjalan. Hakikat menjalankan apa yang kita kerjakan adalah Allah. Makanya ditutup Allah itu mujahadah kita. Menjahadu fina. Sampai bersungguh-sungguh menjalani jalan kami. Keseriusan kita itulah. Ini enggak berzikir kalau tidak pula bahasa mau tak berzikir. Gimana lah? Tidak nyindir. Enggak ini. Cuman Pak Sukri. Pak Sukri ini bolak-balik nelpon mualim aja. Cuman waktunya enggak pas nih. Coba Pak Sukri. Tidak hanya di sini aja kan. Di rumah dibikin juga kan. Iya. Dan pada yang demikian ditolakkan atas Mu'tazilah dengan tauhid fil af'al ini, kita tolakkan atas apa yang dikatakan Mu'tazilah. Apa rupanya kata mereka? Yang berkata mereka itu bahwasanya hamba menjadikan dia akan perbuatan-perbuatan dirinya yang ikhtiariyah. Mu'tazilah kan begitu. Hamba, bukan Allah yang menjadikan, tapi hamba itu sendirilah yang menjadikan perbuatan dia. Tapi ikhtiariyah, perbuatan itu kan ada dua. Ada perbuatan yang ittirodiyah, ada yang ikhtiariyah. Yang ikhtiar itu ada yang keinginan dia untuk melakukan sesuatu itu. Itu ikhtiar, pilihannya, kehendaknya, keinginannya. Ada perbuatan itu terjadi pada diri si hamba, tapi bukan karena hendak dia. Seperti bercakap terlincir aja lidahnya, latah, seperti gerak refleks, ya itu ittirodiyah. Kalau itu Mu'tazilah mengakui gerak refleks itu Allah yang menciptakan. Begitupun kalau bercakap yang tak sengaja, keluar gitu aja, itu Mu'tazilah pun mengakui itu Tuhan itu membikinnya. Tapi kalau yang ada keinginan dia untuk mengatakan sesuatu, ada keinginan dia untuk menggerakkan tubuhnya, itu dia sendiri membikinnya, bukan Allah. Ini Mu'tazilah begitu. Jadi qadariyah. Jadi kekuatan yang diberikan Allah pada diri si hamba, kekuatan itulah yang mencipta perbuatan si hamba, bukan Allah lagi. Berarti sama dengan bukan air itu menghilangkan haus, tapi kekuatan yang dibikin Allah pada air itu. Itulah menghilangkan haus. Bukan obat yang menyembuhkan, tapi kekuatan yang dibikin Allah pada obat itulah yang menyembuhkan. Bukan api yang membakar, tapi kekuatan yang dibikin Allah pada api itulah yang membakar. Persis, bukan si hamba yang membuat, tapi kekuatan yang diberikan Allah pada diri si hamba, itulah yang menciptakan perbuatan si hamba. Makanya tentang ini kafir tidaknya khilafiyah. Ada sebagian Ahlus Sunnah mengatakan kafir juga dia. Tapi mayoritas Ahlus Sunnah mengatakan tidak sampai jatuh kafir, karena dia masih mengakui dianya makhluk ciptaan Allah, kekuatan yang dibikin Allah itu pun masih makhluk, itu masih dinisbahkan kepada Allah kekuatan. Makanya nggak sampai jatuh kafir. Ini kepada karena ini khilafiyah enggak, itu yang jatuh berlaku kepada kita kalau itu yang ijma, ya ijma. Kalau yang ini enggak, tapi seloknya jangan dikafirkan. Kenapa ini masih salah etikot mereka? Ini bertentangan dengan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu, dan Allah yang menciptakan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu wawnya kan wa ataf itu. Kalau mau ditakdirkan
Wallahu khalaqakum wa khalaqa ma ta'malun. Nah gitu. Allah yang menciptakan kamu. Oke, kalau ini diakui sama Mu'tazilah. Tapi ma ta'malun wa khalaqa ma ta'malun, nah di sini keples orang. Dan Allah juga lah yang menciptakan ma, apa saja yang kamu lakukan. Ma itu isim mausul. Isim mausul itu lafaznya lafaz umum. Berarti apa saja. Apakah dia yang elok atau yang tak elok, yang baik atau yang tak baik, itu ma. Apa saja yang kamu lakukan, dari apakah itu baik atau buruk, hakikat yang menciptakan apa yang kamu lakukan itu adalah Allah. Di situ beda khalaqa sama ta'malun. Ta'malun. Ta'malun itu kan fi'il mudhari dari amila. Amila ya'malu. Jadi ta'malun itu kata jamak. Baik. Di situ ada kalimat ta'malun. Allah yang menciptakan apa saja yang kamu lakukan. Berarti diakui Allah itu kita yang melakukan. Gimana ya? Diakui Allah bahwa itu kamu yang melakukan. Tapi yang kamu lakukan itu hakikatnya aku mencipta. Gimana itu? Macam mana meletakkannya? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau Muhammad yang melempar. Tuh. Ketika engkau melempar, oh berarti diakui Tuhan. Nabi Muhammad yang melempar. Tapi ketika saat kau melempar itu Muhammad, yang melempar bukan kau. Allah yang melempar tuh. Tapi intinya is romaita, ketika engkau melempar. Berarti diakui Tuhan. Nabi Muhammad melempar. Nah, ini macam mana yang meletakkan? Sudah dinafikannya. Wa ma romaita, kan dinafikannya. Bukan kau yang melempar. Is romaita, ketika engkau melempar. Oh, diakui, berarti diisbatkan. Lemparan itu kan Nabi Muhammad. Walakinnallaha roma, akan tetapi yang melempar itu Allah. Diisbatkan lagi ke Allah. Nah, ini macam mana? Yang menjadi persoalan sama kita is romaita. Nah, kalau bahwa hakikat yang melempar itu Allah, oke. Tapi kalimat is romaita ini kemana ini maksudnya? Bahwa yang khalaqakum itu Allah, yang menciptakan yang kamu lakukan itu Allah. Tapi kenapa ada kalimat ta'malun? Kan kamu lakukan. Berarti ada amal kita di situ. Padahal hakikat yang menciptakan amal itu Allah. Tapi kenapa dinisbahkan amal itu kepada kita? Kok diakui Tuhan bahwa itu amal kita? Amal makhluk itu, amal kamu. Tapi hakikat menciptakan amal kamu itu aku. Tapi itu amalmu. Nah, gimana itu? Kemana larinya itu? Jadi begini. Ta'malun, kamu yang melakukan. Isromaita, ketika engkau melempar. Itu kenapa dikatakan ketika engkau melempar? Lemparan itu berarti dinisbahkan kepada makhluk. Yang kamu lakukan berarti amal itu dinisbahkan kepada makhluk. Kenapa? Karena ada ikhtiar hamba di situ. Ada kasab di situ. Karena ada kasab, ada usaha, ada ikhtiar, maka dinisbahkanlah amal itu kepada si hamba. Dinisbahkanlah itu lontaran itu kepada si hamba. Tapi itu nisbah semata-mata majazi. Majazi saja. Tapi hakikat semua itu yang mencipta siapa? Allah. Nah, jadi segala perbuatan-perbuatan ikhtiariah pada diri si hamba itu dinisbahkan kepada hamba sebatas majaz saja. Tapi kalau hakikatnya adalah Allah. Kenapa itu dinisbahkan kepada hamba? Supaya tempat landasan berlakunya hukum syariah. Kalau tidak, gimana?
pahala dosa itu kan sandaran saja itu. Kalau hakikatnya kan Allah itu, cuman sandaran syariatnya kan harus ada. Apa dasarnya sehingga dia kok dipahalai? Karena ada ondak dia melakukan kebaikan. Walaupun hakikat mau bikin baik itu apa? Allah. Kenapa dia disiksa? Karena ada ondak dia bikin maksiat itu. Walaupun tercipta maksiat yang dia niatkan itu siapa? Allah. Jadi di situ dia. Makanya yang iftiroriyah itu tidak dinisbahkan kepada hamba. Sehingga kalau terjadilah satu perbuatan iftiroriyah, apakah si hamba dihukum? Tidak. Terkejut, latahnya. Dibilang orang, ku talakkan istriku talak 3. Ku talakkan istriku talak 3. Jatuh nggak? Latah. Jadi apa cakap orang itulah cakap dia. Jatuh istriku talak 3. Jatuh istriku talak 3. Kira-kira jatuh nggak itu? Tidak. Itu kan iftiroriyah itu. Bukan. Cuman jangan awak yang tidak latah, sok-sok latah. Jatuh kalau itu. Karena kalimat sore tak butuh kepada niat. Yang kalimat kinayahnya yang butuh kepada niat kan. Kalau yang sore tak butuh kepada niat. Ayo, umpama mimpi. Itu. Tadi siang begaduh. Cuman tak keluar. Tahan dia. Waktu di mimpi keluar. Waktu di mimpi keluar. Udah. Ku jatuhkan tanganmu dalam 3. Mak. Apa ini berlanjut boleh dalam mimpi. Hehehe. Kata saudara. Apa maksud abang nih? Abang jatuhkan tangan sama aku. Oh tidak. Mimpi aku. Lanjutan yang tadi siang kita begaduh. Di mimpi keluar. Tapi waktu begaduh tidak keluar. Kalau betul bukan pura-pura mimpi, tapi betul mimpi, nggak jatuh. Nah itulah kalau iftiroriyah tidak terjatuh hukum di situ. Mimpi. Lata. Tapi kalau latah itu biasanya ucapan, bukan menepuk-nepuk latah. Kalau terkejut mungkin misal lakinya jago silat, jadi dibangunkan. Itu bangunkan orang pandai silat, jangan diguit. Bantal itu aja lemparkan. Kalaupun tercampak-campak, robek-robek bantal yang robek-robek. Jangan orang. Jadi jangan dibangunkan. Bang katanya, mau tebak ketemu. Itu tak bisa diadukan KDRT. Ya. Cuman itulah kalau tak ada saksi awak bangun tidur, ini yang susah. Aku ditepui langsung pisum dokter deh kan. Bukti ada. Cuman saksi awak tak sengaja karena tidur, tak ada. Itu konanya tidur. Kono juga. Karena nggak ada barang bukti bahwa itu kita nggak sengaja. Baik. Jadi begitulah. Jadi i'tiqad Mu'tazilah itu kita tolak. Yang mereka mengatakan memang bukan hamba yang menjadikan, tapi kekuatan yang dibikin Allah pada diri hamba itu. Itulah yang menjadikan pada segala perbuatan yang ikhtiyariyah. Berarti ini fasik. Mu'tazilah tidak sampai kafir tapi fasik. Jadi kita jangan menolak pemahaman Mu'tazilah, tapi awak jadi Mu'tazilah juga. Kita bilang Mu'tazilah itu fasik itu. Kenapa? Dia bilang bukan Allah yang menjadikan, tapi kekuatan yang dibikin Allah pada si hamba itu, kudrat yang dibikin Allah pada hamba itu yang menciptakan dari perbuatan yang ikhtiar. Kata awak itu fasik itu Mu'tazilah. Baik. Awak pun meyakinkan ternyata sama kayak Mu'tazilah. Kita nggak bilang nasi itu yang menyangkan, tapi kekuatan yang pada nasi itu yang menyangkan, sama aja kayak Mu'tazilah. Mu'tazilahnya kita pastikan, awak pun fasik karena sama etikot kita sama Mu'tazilah. Jadi awas jangan juga
bukan api itu, tapi ada unsur panas. Unsur panas, kekuatan panas pada api itulah yang membakar tuh. Udah Mu'tazilah itu dah. Jadi nggak sadar awak jadi Mu'tazilah tiap hari. Itu zikir kita itu belum putus betul. Kita baca juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata dalam keyakinan kita ada selain Allah yang mencipta terbakar. Apa itu? Kekuatan yang dibikin Allah pada api itu yang membakar, bukan Allah. Nah, kan? Masih belum duduk juga itu la ilaha illallah yang ada dalam hati kita. Jadi nak dipahami betul-betul. Tauhid ini nak dipahami betul-betul. Kemudian setelah paham betul, dudukkan itu dalam keyakinan kita. Terus dizikirkan terus. Supaya yang kita tasdikkan dalam hati kita berasa ada zauknya. Allah nanti menggerakkan itu di dalam batin kita. Allah menggerakkannya. Tapi terus jadikan di amalan. Ada sampai zikir tadi setelah kita tasdikkan dalam hati, setelah kita pahami dengan ilmu, kita tasdikkan dengan hati, kemudian kita jadikan dia berzikir, jadikan dia zikiran kita sampai muncul zautnya. Itulah makna menyatu zikir la ilaha illallah itu dalam daging, dalam tulang, dalam urat, dalam darah, dalam sumsum. Maksudnya apa? Dalam rasa. Dalam rasa batin kita menyatu di dalam daging, dalam rasa zautnya itu. Baru dia akan dimunculkan Allah. Insya Allah. Dan hanya saja tidak kafir mereka itu dengan yang demikian. Tidak sampai kafir. Mu'tazilah meyakinkan itu. Bahwa dia meyakinkan atau mereka meyakinkan kekuatan yang dijadikan Allah pada diri si hamba itulah yang menciptakan perbuatan ikhtiariyah si hamba. Tidak sampai kita kafirkan mereka itu karena bahwasanya hamba menjadikan. Dan hanya saja tidak kafir mereka itu dengan demikian itu karena mereka mengakui bahwasanya kuasanya atas perbuatan-perbuatan itu datangnya daripada Allah. Mereka masih mengakui kudrat itu masih adalah ciptaan Allah. Itu makanya nggak sampai jatuh kafir. Sepanjang mereka masih mengakui itu datangnya dari Allah, si kudrat tadi yang ada pada diri si hamba itu, mereka nggak sampai kafir. Cuman pasif. Pasif. Dan sebagian ulama mengkafirkan mereka itu kan tadi khilafiyah ini kan. Sebagian ulama ada yang mengkafirkan mereka itu dan menjadikan majusi itu lebih baik daripada mereka. Majusi penyembah api itu lebih baik. Di mana lebih baiknya mereka? Kalau majusi itu udah jelas terang memang kafir dia. Kalau ini kan ngakunya Islam. Tapi etikanya masih begitu. Jadi di sini letak lebih baik majusi itu. Dari mana datangnya majusi lebih? Karena majusi itu berkata memberi bekas api. Tuh. Majusi mengatakan api itulah yang memberi bekas. Udah terang-terangan dia. Api itulah jelas kafirnya kan. Kalau ini dia tidak mengatakan begitu. Cuman kekuatan yang dibikin Allah pada api itu. Kan remang-remang nih. Jadi remang-remang itu lebih berbahaya. Makanya hati-hati warung remang-remang. Ya kan? Jadi apa kalian jual di warung nih? Minuman keras. Ada minuman yang halal. Tado. Tidak jelas. Awak akan datang ke situ kan itu. Apa yang kalian jual nih? Minuman yang halal. Ada minuman keras dijual. Tado. Udah jelas. Nah ini minuman halal ado. Minuman haram pun ado. Ini yang bahaya.
awak ondak yang halal, atau minum yang haram. Paling tidak gelasnya itu yang benajis, itu juga yang bikin nak minum kan. Ini yang tak jelas, maka yang tak jelas bahaya. Ya kan, Jah? Gitu-gitu jadi kalau nyampaikan ke ibu-ibu. Bu, yang jelas-jelas saja, Bu. Apa yang jelas ya? Suami. Oh. Lain syariatnya. Nah, dan Mu'tazilah itu mensabitkan yang tiada terhingga baginya. Mu'tazilah itu menetapkan yang tidak terhingga baginya. Mana pula? Yang tidak terhingga macam mana bisa ditetapkan? Macam mana kita bisa menetapkan sesuatu yang kita nggak tahu hingga? Dan yang rojih bahwasanya mereka itu tiada kafir. Macam mana pun parahnya Mu'tazilah ini, tapi tidaklah sampai dikafirkan mereka. Itulah pendapat yang kuat. Ujung-ujungnya masuk surga juga Mu'tazilah. Kalau nggak sampai kafir. Dan ada pun kamuttasil pada af'al. Ini tadi kan sambungan yang tadi. Jadi kamumpasil pada af'al. Cemana kamuttasil pada af'al. Kalau kamuttasil pada zat, ada. Menolak kamuttasil pada zat, ada. Zat Allah yang satu tidak terdiri dari bagian-bagian. Menolak kamuttasil pada sifat, ada. Sifat Allah yang satu tak lebih. Jadi satu jenisnya satu. Kudratnya satu. Iradatnya satu. Semua satulah. Pokoknya setiap satu jenis, satu. Kalau kamu muttasil pada af'al, ada tidak? Jadi katanya, dan ada pun kamu muttasil pada af'al, jika kita tasawurkan, kita gambarkan, kita masukkan dalam pikiran kita, yang dimaksud muttasil itu adalah berbilang perbuatan, maka yaitu sabit, tidak sah dinafikan. Iyalah. Mana mungkin kita nafikan? Memang perbuatan Allah banyak. Berapa banyak yang ciptakan Tuhan? Berarti af'al Allah banyak kan? Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bintang, manusia, tumbuhan, batu-batuan, segala macam lah. Banyak kali yang diciptakan Allah, berarti banyaklah fi'il Allah kan. Nah, kalau banyak fi'il Allah, macam mana mau dinafikan fi'il Allah yang banyak tuh? Pasti berbilang. Bahkan saking banyaknya pun tak terhitung lagi berapa sudah fi'il Allah tuh kan. Nah, jadi kalau fi'il Allah lebih dari satu, ya pasti berbilang lah. Itu tak mungkin kita nafikan dia. Tak bisa kita nafikan muttasil pada af'al kalau maksudnya adalah berbilang perbuatan. Karena perbuatan Allah itu banyak kali pun, nggak bisa pun awak menghitungnya kan. Nah, seperti Allah menjadikan, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan dan lain-lainnya, tak bisa terbilangkan lagi, tak bisa terhitung lagi. Itu semua fi'il Allah. Jadi kalau fi'il Allah yang banyak itu mana mungkin kita nafikan? Memang banyak pula kan. Nah, itu kalau kita tasawurkan muttasil pada af'al itu adalah berbilang perbuatan Allah. Nah, tapi jika kita tasawurkan, kalau kita maksudkan dalam pikiran kita bahwa muttasil itu ada syarikat selain Allah, baginya ada perbuatan. Nah, ada syarikat selain Allah yang syarikat itu punya perbuatan juga. Maka yaitu dinafikan juga lah. Kalau itu kita nafikan. Dengan apa kita nafikan? Dengan wahdahnya Allah pada af'alnya. Maka tidak ada muttasil pada af'al kalau kita tasawurkan kepada berbilang perbuatan. Tapi kalau kita maksudkan syarik selain Allah, ada selain Allah yang punya perbuatan, apalah itu pasti kita nafikan. Walaupun yang koci-koci, yang halus-halus, yang kadang-kadang tak terpikir awak, termasuk apalah kita bilang, apa sajalah, yang bahkan kadang-kadang nggak ke situ pikiran awak, tapi masuk dari situ, itu wajib dinafikan bahwa itu tak ada lagi perbuatan itu kecuali hanya perbuatan Allah.
Allah. Kalau pendapatnya yang keempatnya Bu ya, tentang kamu tasil pada afal ada tidak? Tak ada. Tak ada. Nah, tinggal secara umum tak ada. Karena memang afal Allah itu banyak. Jadi ini hanya kalau kita tasawurkan kepada syarik selain Allah. Tapi adakah syarik selain Allah? Tak ada. Jadi nggak perlu dinafikan apanya. Kalau syariknya tak ada. Kalau syariknya tak ada, apa yang mau dinafikan dari perbuatannya? Nah, jadi makanya ya kesimpulannya tidak ada kamutasif pada amal Allah. Ini Alif yang sedikit tadi ya Kak, belum paham lah. Tazilah itu kan mensabitkan yang tiada hingga bagi itu, contohnya apa yang baik pula dari Majusi? Oh ya, betul. Mensabitkan yang tiada terhingga baginya. Yang tidak terhingga bagi Allah. Allah kan maha sempurna. Kan tak ada hingga bagi Allah. Nah, apa ya? Macam mana kita nak mensabitkan yang tiada terhingga itu? Nah, seperti sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga. Nah, macam mana mensabitkan sekian hingganya? Nah, mana nggak bisa kan? Nah, tapi kalau Mu'tazilah disabitkannya itu. Nah, disabitkannya. Jumlahnya ditetapkan ya Bu ya? Iya, disabitkan, ditetapkan sekian hingganya, padahal dia tidak terhingga. Ya, baiklah. Ini pas memang apa? Stasiunnya kayaknya. Iya. Jadi sini sampai sini. Nanti akan datang dari wahdaniyah. Kalau kita teruskan pun tanggung dia. Iya. Panjang pula itu dalilnya kan. Mudah-mudahan yang kita kaji malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamilan wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidina Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidina Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.